Ada 3 jenis mesin uap yang mungkin sering atau pernah kita lihat, dari yang masih beroperasi sampai yang sudah dimuseumkan, yaitu lokomotif, lokomobil, dan mesin traksi atau traction engine. Pertama, lokomotif. Lokomotif menjadi salah satu alat dari mulai transportasi, pengangkut, dan kebutuhan lainnya. Namun, lokomotif hanya beroperasi di jalur khusus, yaitu rel atau rail. Mesin yang digunakan pada lokomotif adalah mesin uap jenis loko. Sesuai namanya, yaitu lokomotif. Pada mesin ini umumnya tidak memerlukan sebuah transmisi atau serangkaian gearbox untuk mengatur varian kecepatan memutar roda. Cukup dengan mengatur tuas gas sesuai keinginan masinis, tapi tidaklah berlaku pada mesin bensin, dan bukanlah hal yang baik menghubungkan gerakan linear piston langsung ke roda ban. Alasan singkat simpelnya adalah karena lokomotif beroperasi di jalur khusus, tidak ada medan lumpur, medan bebatuan, ataupun jalan bolong-bolong. Jika sesekali ada kesalahan pada rel, baik patah maupun ada baut yang copot, semisal ada orang yang iseng mencopot baut pada rel, itu bisa mengakibatkan olengnya lokomotif. Maka dari itu, perawatan rel adalah dari mulai pengecekan kepadatan tanah agar tidak amblas, bantalan rel yang bergeser, bebatuan, dan rel yang terbengkok akibat gesekan roda baja. Alasan lainnya adalah karena lokomotif uap sangat berbeda dengan mesin bensin. Walaupun RPM pada lokomotif sangat kecil, tapi torsi yang dirasakan pada roda penggerak sudah sangat besar, maka daya atau power yang dihasilkan sudah pasti lebih besar, Pak. Dan pada mesin bensin, untuk menghasilkan tenaga dorong piston harus melewati 2 stroke, intake, kompresi, baru tenaga. Sedangkan pada lokomotif tidak membutuhkan langkah-langkah semacam itu. Cukup dengan membuka katup, maka dari mulai intake, kompresi, dan tenaga itu berjalan atau masuk secara bersamaan. Di mesin bensin, pada gerakan bolak-baliknya piston hanya memiliki 1 tenaga dorong, dan untuk mengembalikan piston ke titik atas maka dibutuhkan gaya tolak balik untuk meraih langkah tersebut. Sedangkan pada mesin uap, tiap langkah gerakan bolak-baliknya piston memiliki 2 tenaga dorong. Maka jika dibandingkan antara mesin bensin dengan mesin lokomotif, yaitu 1 silinder mesin lokomotif sebanding dengan 2 silinder mesin bensin. Untuk persaingan tenaga, jelas di sini mesin uap menjadi pemenangnya. Namun hal tersebut juga bersaing pada bidangnya masing-masing. Dan untuk lokomotif sendiri umumnya menggunakan 2 silinder yang berposisi kanan dan kiri. Alasan sederhananya adalah untuk mengubah titik mati menjadi titik hidup selamanya. Karena mematikan mesin lokomotif adalah tugas menantang bagi masinis ketika proses penyalaan kembali. Intinya gini aja lah. Jadi si masinis ini tidak perlu semisal menyelah, menstarter, atau memancing penghidupan mesin. Cukup dengan menarik tuas gas saja dan mesin akan berjalan laju. Kedua, lokomobil. Lokomobil adalah mesin uap berukuran kecil. Sebenarnya tidak kecil-kecil juga ya, yang memiliki roda atau luncuran sehingga dapat dipindahkan ke berbagai tempat. Maksudnya roda yang ini bang, layaknya kereta biasalah. Mesin ini tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri, biasanya ditarik oleh kuda, kerbau, atau hewan lainnya, atau oleh mesin traksi. Dalam artian, mesin ini tidak memiliki koneksi pada ban atau roda untuk menggerakkan badannya sendiri, semisal rantai, gear, atau lainnya. Jadi dibutuhkan sebuah mesin penarik lain untuk membawa atau memindahkan badan mesin ke tempat lain. Mesin ini biasanya digunakan untuk sawmill atau gesekan atau pabrik pemotong kayu. Juga digunakan untuk semisal penggiling rumput, tebu, dan lain-lain. Untuk tipe boiler yang digunakan, ada yang menggunakan boiler kornis dan juga tipe boiler lokomotif. Untuk mesin yang digunakan pada lokomobil sendiri adalah mesin jenis lokomotif juga. Hanya saja katup yang digunakan pada lokomobil berbeda dengan katup lokomotif, yaitu menggunakan katup slide atau katup geser. Sedangkan pada lokomotif menggunakan katup jenis piston dengan 2 kepala. Katup ini sudah pernah saya bahas di video yang lalu. Ketiga, mesin traksi. Mesin traksi atau traction engine, istilah traksi diambil dari bahasa Latin tractus yang artinya menarik. Pada awalnya mesin ini diperuntukkan untuk menarik beban berat, semisal menarik mesin lokomobil, menarik batu bara, menarik kayu, dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya masa, mesin ini menjadi beroperasi ke berbagai jenis hal,
seperti membajak tanah atau menjadi alat transportasi lainnya. Kemunculan mesin traksi ini telah membunuh keberadaan pembajak menggunakan tenaga kuda. Walaupun kemunculan mesin bensin dan mesin diesel, hingga sampai saat ini mesin traksi masih beroperasi di berbagai negara lain. Mesin traksi ini yang disebut-sebut sebagai lokomotif jalanan karena bentuknya yang menyerupai lokomotif uap namun beroperasi di jalanan. Untuk mesin yang digunakan pada traksi adalah mesin jenis lokomotif juga, sama halnya mesin yang digunakan pada lokomobil. Namun perbedaannya, mesin ini mampu membawa dirinya sendiri seperti halnya kendaraan lain dan mampu berjalan di berbagai medan seperti medan aspal, medan lumpur, bebatuan, tanjakan, dan lainnya. Walaupun ya agak lamban-lamban lah, bahkan sampai ada yang saling adu tarik tenaga. Tidak seperti lokomotif, mesin ini juga memiliki transmisi atau gearbox yang terletak pada bagian kiri roda atau di tengah atas firebox. Ada beberapa jenis mesin traksi yang digunakan sebagai mesin penarik, seperti halnya Burrell, Minneapolis, Brutus, Case, dan mesin traksi lainnya. Dari berbagai jenis mesin uap yang pernah saya tutorialkan, yang paling unggul dari segi tenaga, ternyata mesin jenis loko lah yang paling unggul di sini. Karena dari ketiga mesin di atas, baik lokomotif, lokomobil, mesin traksi, semua menggunakan mesin jenis loko, termasuk mesin penggerak baling-baling kapal atau yang disebut marine engine.